Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin jama'a hamdi kulli walhamdulillahirabbil alamin zahiran wa batinan ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lisanil ilmi fil iblaq wa ta'rif wa na'tatul hikmati fi mashhad at-ta'arrufi. وذر تكليف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وتنصر المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى بالعافية يا ارحم الراحمين. قال الإمام الغزالي رحمه الله وارضاه ونفعنا بعلومه واشرف لنا عنه. Alam ketahuilah katanya anna awamir Allah Ta'ala faraid, bahwasanya perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu, ada yang nafilah. Nafilah sunnah. Fal fardu, adapun yang fardu itu dikatakan rasul mal, modal. Fardu itu dalam perintah Allah merupakan modal kita. Wa bihi tahsul najah. Dengan modal kita itu bisa mendapatkan keselamatan. Wanaflu, adapun yang sunnah atau yang nafilah, warrebah. Jadi kalau kita dagang, modal ada bisa buka tempat misalkan, nafilah itu untungnya, nafilah rebah, wabil fuz bidarajat. Dengan keuntungan tersebut orang bisa mendapatkan kemenangan dengan derajat yang tinggi. Jadi maksudnya kalau orang menjalankan yang fardu dengan baik, bisa dia menjalankan sunnah juga dengan mudah. Jadi hasil modal bagus, nanti sunnahnya kalau dapat untung buka terus gitu biasanya. Modal satu ada faedah, beli lagi. Faedah banyak, beli terus tambah banyak, minta satu toko, dua toko terus harus begitu deh. Atau dia bisa mendapatkan yang lebih banyak, walaupun bukan satu tempat tersebut. Sunnahnya jadi banyak. Jika sunnah terbanyak, sunnah paling banyak sunnah. Duha, Qobliyah, Ba'diyah, sedekah dan sebagainya. Nabi Muhammad bersabda dalam hadits qudsi ini, kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, Allah berkata, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada ma aftaratu alaihim. Senantiasa orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Ta'ala, dengan bimithli, dengan yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi orang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, maksudnya sholat jamaah, fardu berjamaah terus. Jadi senantiasa orang mendekatkan diri yang aku wajibkan. Sholat jamaah nggak pernah tinggal. Lolos di masjid tetap di jamaah. Itu namanya mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Walayazal abdu, kemudian setelah hari kuat begitu terus, senantiasa dia mendekatkan diri kepada aku. Binawafil, kata Allah, hatta ahibbahu. Dan senantiasa hamba tersebut mendekatkan diri kepada dengan yang sunnah, nafilah, gabliyah, ba'diyah, duha, baca Quran, baca salat Nabi, istighfar, tasbih dan sebagainya. Hatta uhibbu, sampai aku cintai. Jadi kalau dari ini hadis, orang pertamanya bawa modal tuh, modalnya dia ada wajib, dideketin sama Allah dengan jamaah. Kemudian dia senantiasa mendekatkan dengan yang sunnah, dapat untung. Kalau dia bisa ngerti, biasanya orang belajar nih, yang kita belajar dulu kan wajib, yang penting wajib udah jalan, dikit-dikit sembahyang sunnah, qobliyah, ba'diyah, gitu penting. Kan aja yang penting wajib sholat. Setelah wajib jalan, sunnah otomatis jalan sendiri itu sunnahnya. Udah dapat untung namanya dia. Nanti sedikit itu, nah tambah banyak. Biasanya qobliyah ba'diyah duha nggak pernah, lama-lama duha ada. Lama-lama witir ada satu. Nanti kalau banyak tambahin 3, kan tergantung. Yang penting witir aja. Itu namanya untung. Kata Allah Ta'ala, senantiasa dia mendekatkan diri kepada aku setelah yang wajib dengan yang sunnah sampai aku mencintai dia. Jadi kalau mau mendapatkan kecintaan Allah,
ya banyak khair. Baca kitab fardu, kalau baca fikih ini fardu fikih. Kita bisa mengetahui atau belajar baca Quran fardu. Belajar baca huruf bahasa Arab fardu. Kenapa? Sebabnya makhrajnya mesti benar. Karena Nabi mengatakan nggak sholat kalau nggak baca Fatihah. Syarat Fatihah itu tasydidnya mesti benar, hurufnya mesti benar, ha ya ha. Kemudian za harus za, nggak boleh suratul lazina an'amta alaihim atau suratul lajina an'amta alaihim, nggak sah. Lidahana pendek, nggak ada. Allah janji bilang kami mudahkan buat orang yang kepengen belajar Al-Quran, nggak ada susahnya. Ain harus ain, makanya orang kalau belajar dulu kan ain, nggak maju lama tuh, ain sampai ain. Ainnya mesti baik, jadi fardu. Karena hubungannya sama sholat mesti terima. Jadi hukum baca bahasa Arab ini fardu. Belajar Quran, belajar baca. Nggak ada sunnah. Kenapa fardunya? Ya tadi tasydidnya harus jelas. Nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan juga ada tuh Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak panjang, salah. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nggak bisa diterima. Baik-baik tuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Panjang pendek kemana lu? Ujung-ujung gak ketemu. Ya. Jadi permasalahan seperti itu. Karena Fatihah miftah kulli syai'. Ya. Segalanya itu miftahnya dari Fatihah. Jadi sampai dia mendekatkan diri dengan sunnah sampai aku cintai. Kalau udah ngerti baca Qurannya, bisa baca Fatihah bagus, nanti dia tambah suka suruh baca Quran dikit-dikit, dapat untung udah banyak. Dan sehari 1 juz gampang. Pertama selembar, tambah lagi, dapat untung namanya. Modalnya Fatihah, baca Fatihah tadi, baca Quran dulu, baca Fatihah yang benar. Terus sholat sunnah, baca sunnah, baca surat. Ujung-ujung nanti baca Quran. Kalau sekarang kita beda. Coba dihitung. Ini sehari dilihat berapa kali nih? Ada yang pernah hitung nggak? Sehari dibuka berapa kali nih? Berapa menit ente baca? Pernah hitung nggak? Tiap hari kan sering dibuka. Ada 20 lebih. Ya. Sekali buka ada yang 5 menit. Apalagi yang lihat IG kadang lebih lama lagi. Dan gitu. Coba Quran nanti berapa lama dibuka? Ya. Jadi permasalahan. Ya. Jadi untungnya habis fardu itu bisa ke sunnah. Digampang ngerjainnya. Jadi gak beli abadi untung. Ya kayak jidah deh. Kalau bahasa kita. Ya. Dari fardunya jalan. Untungnya Quran tuh dapat kan. Subuh, duha, dohor, asar, maghrib, isya, malam lagi tambah. Itu nafilahnya dapat untungnya. Kalau untung udah dapat, derajat hasil yang tinggi, gitu. Kayak orang dulu emang anaknya 10, 12. Emang ngeluhnya gimana sih? Ada yang main tangan? Nggak ada. Nyaci maki jauh? Nggak juga. Kenapa? Karena nafilahnya kuat, dia untungnya udah ada. Maka bisa jalankan yang lain. Faidah abab itu kalau Allah udah cinta tadi dengan dekat, orang mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Dari fardunya berjamaah, kemudian sunnahnya dijalankan, juga beli abadiyah, duhanya dijaga, witirnya dijaga, Qur'annya dijaga, kan itu nafilah semua kan. Kalau aku dicintai, kuntu sama Allah dia semaubi. Pendengaran dia aku dengar. Jadi Allah kasih kelebihan lain. Kemudian basarlah dia suruh. Maksud kuping itu sebagian ulama mengatakan terjaga dari dengar yang nggak baik. Mata terjaga dari yang nggak baik. Ada orang ke Mekah, di Mekah lihat orang begini-begini, nggak ada di Mekah, bagus semua. Ada bedanya tuh. Kalau dicintain terjaga matanya khair doang. Di ibu kota banyak pelacur nggak pernah lihat gue. Dijaga kalau Allah cinta terjaga, dia nggak lihat tuh. Yang begitu-begitu. Nggak pernah lihat kan baik-baik aja tuh kampung. Nah, aja. Jadi kalau Allah dicintai, lihatnya baik terus.
khair aja. Ya, itu kalau Allah cinta jadi telinga terjaga, matanya terjaga. Di sisi lain matanya Allah kasih lebih lihat yang orang nggak lihat bahasa gitu. Walisan yang kemudian lidahnya juga yang dibicarakan, yang berbicara dijaga sama Allah Ta'ala. Ngomongnya baik, nggak gampang tuh bahasa kebun binatang keluar. Kalau bahasa kita, dikit-dikit saling astagfirullah, lupa dia. Kalau bahasa astagfirullah, itu ada ya, dikatakan hatta uhibbah. Ya, wajah lagi tujuh tangannya juga terjaga, nggak ambil makanan sembarang subhat dan sebagainya. Kakinya juga malas untuk yang berbuat jelek. Jalan ke tempat jelek malas dia. Gajib. Ngumpul ngomong dikit udah dah, gue sumpah gue ngomongin orang. Hati-hati deh. Ada hebat. Tapi ada orang asyik ngomongin orang, asyik ngomongin orang, tambah sedap aja udah. Ada yang begitu tuh. Kalau dia ngomongin orang, sedap nggak berasa 3 jam 2 jam ajib aja. Tapi kalau yang khair tadi yang Allah cintai ngesumpah dia. Gue sumpah nih kalau ngomongin orang dulu. Pegel hati, jadi kesel pulang. Bulutrak, naik kepala, akhirnya anak gue nanti sembarangan, anak makan-makan ngambek. Ada asarnya, bukan dari asar. Itu kalau sudah dicintai sama Allah Ta'ala. Jadi hal tersebut dijaga. Mereka jadi yang ngomong yang lain gak enak kan, sumpah diputar sama dia. Tapi kalau yang grupnya tadi asyik, dia keluar di jalan, udah pulang dah. Gitu modelnya. Itu kalau Allah, jadi dikatakan modal itu, fardu itu modalnya. Sunnah itu untungnya dari fardunya bener, enteng sendiri. Udah jalan tuh untung dapat sedikit, biasanya kepengen untung banyak ya? Banyak. Kalau untung dikit, kepengen lama-lama, ya pertama dagang untungnya dikit, nggak bisa banyak-banyak ya akhi kan gitu kan? Iya kan? Dikit-dikit tapi udah bagus, mulain tambah banyak. Bikin baru lagi atau bikin hal satu yang baru, untungnya lebih gede lagi bisa lebih jauh. Jadi ketika kita khusyuk, untungnya lebih banyak. Yang lain ikut narik tuh. Lama-lama terkenal. Udah beli sama fulan. Allah cintain dia sedikit. Gitu maksudnya. Allah cintain gampang semuanya. Jadi Allah cintain, matanya dijaga sama Allah. Udah tuh paling bagus. Baru bagus semua barangnya. Karena sholatnya dia bagus. Puasanya dia bagus. Sunnahnya pun jadi gampang. Untung rame. Allah bilang kalau cintai, malaikat aku cintain dia, kata Allah Ta'ala ditaruh di hati orang-orang tuh cinta sama dia. Jadi gitu. Ketika udah untung banyak, beli aja sama fulan, udah paling enak bahannya dia deh. Terkenal tuh mau bahan tipis kayak apa kayak zaman sekarang nih amu, kata orang laki anak laki amu ya. Amu pokok. Orang nggak pokoknya amu tuh mau bahannya bahan merajalek kan ada berbagai macam tingkatannya. Yang penting amu dia kagak mau panas sih. Padahal yang lain-lainnya. Yang penting amu sudah. Yang penting almiah saya begitu. Itu udah masyhur, sudah terkenal. Ya, udah yang penting channel nyawangnya, bawa channel merek apa channel aja pokoknya. Kan begitu, karena udah masyhur. Jadi kalau udah dicintai ya begitu sudah enak semuanya. Modalnya bagus duluan. Capek pakai modal. Untung dikit kerjain. Duha 2, malam 1. Lama kan udah biasa kan udah banyak, untungnya banyak kayak si orang lu lagi dulu. Ngaji kayak gitu Pak. Kuatnya berapa lama? Setengah jam. Ngaji Quran kuat berapa lama sehari? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Nah, udah bagus. Itu berapa, Bet? Hah? 15 menit. 1 juz. Yang udah enak, setengah jam 9 menitan, baru setengah jam daan. Ya model begini kalau dia enak tadi. Jadi anggap toko udah gede. Begitu sudah beda. Yang masih kecil nggak bisa lu, memang ada kurang. Yang udah untung banyak dibuka tambah besar. Dari untungnya asalnya. Kan modal dikit. Untung itu yang bikin lebar buka. Begitu mah. Betul ya? Iya. Tanya aja tuh. Coba jualan pasir rasanya kan dikit, lama-lama gede. Sono sini. Oh dari untung apa? Bisa sedekahin orang, bisa nolongin orang, bisa bantuin orang, bisa majuin anak-anak begitu sih. Dari modal yang dikit. Tapi bener tuh modal dipakainya, nggak disembarangin. Untung dikit dijagain, terus untung dikit dijagain, jangan apa kurang nih, jangan sampai apa rugi malah. Begitu kan seperti itu. Sama Allah kita pun sama, jangan seperti rugi. Gue belum bayar duha, belum ada untung. Berarti nih pagi nggak ada untung kita dapat. Karena belum duha, gue nggak punya untung nih. Lewat untung gue dari pagi, mesti dapat dagang, gara-gara telat nggak untung, kan begitu? Iya.
Biasa jam 8, telat jam 9, nggak untung lewat tuh kalau masih gitu. Buka jam 9, sepi Tanah Abang. Minyak wangi nih. Gitu modal gitu, jadi modalnya mesti dibuka bang baik, dijaga. Kalau dia berasa rugi, kalau dia asik, rugi gue telat ping gara-gara ini dia telat gue rugi dia tuh hari, kan begitu sudah. Nah orang baik sama Allah begitu, rugi aneh nggak sholat tahajud tadi, rugi saya nggak tadi subuh nggak baca Quran, rugi aneh. Sumpah tuh hawas, kenapa? Mesti dapat untung jadi nggak dapat, biasanya mesti dapat faedah nih, bisa buat yang lain jadi nggak dapat, gitu sudah. Dari mana? Dari modal pertama bagusnya. Untung dapat dikit-dikit sampai dicinta Allah Ta'ala sudah semua. Walan tasil ayyuhat talib, maka yang tersebut gak bakal bisa nyampe ilal qiyam bi awamirillah, untuk menjalankan perintah Allah kecuali bimuraqabati, kecuali jalaninya jagain hati kita. Ya modal jagain, jangan sampai kepake nih duit. Ini modal jangan dipakai. Untung boleh lu pakai, tapi modal jangan. Gimana tuh katanya Imam Ghazali? Gak bakal bisa nyampe untung banyak tadi, dapat untung, kecuali ente menjaga hati kamu, anggota badan kamu, fila hadadika, di waktu-waktu ente, dan nafas ente waktu ente firhin, ketika mulai bangun tadi jaga dengan baik. Ini udah waktunya wajib nih, jalanin. Baru bisa untung, dijagain deh, dijaga. Ini kagak nggak terjaga susah, mesti dijaga. Sama kayak orang, mungkin ada orang dagang tadi menjaga waktunya, bahkan ngumpul gua dijaga waktunya, karena keberkahan terjaga dari waktu juga. Makanya Allah bersumpah itu awal asri, demi masa. Masa itu kan waktu umur kehidupan di dunia itu masa. Orang kebanyakan lagi yang bagi saya lagi yang lalai, yang berjaya menjaga waktunya baik, jaga waktunya. Amil dijaga, berarti menjalankan kan. Watawasaw bil haqqi, yang aja dengan mengajak kebaikan semuanya, terus sabar. Obat. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali' ala dzalik. Ketahuilah Allah Ta'ala mengetahui yang di dalam hati kita. Iya. Wa musyarrafun ala zahir wa batin, juga musyarraf ala zahir dan batinnya. Muhit. Allah tuh mengawasi terus semua. Bahkan yang baru mau lewat di hati kita Allah sudah dijaga. Lahabat, langkah, semua ketenangan ente, diamnya kita, geraknya kita. Wa annaka fi khaladatika wa khaladatika muradati baina yaday. Sendirinya kita, kumpulnya kita itu mutaraddid, berada di pegangan antara Allah Ta'ala, selalu di hadapannya. Anggap kita kalau kemana-mana masih muda, jalan pergi sama umi kita tuh, sama abang kita terus. Kan anak sedikit, kemana anak saya? Coba deh, kemana anak saya? Di kemana itu? Nggak boleh lepas soalnya. Jadi mau kalau bisa, kalau zaman sekarang pakai apa namanya? CCTV terus. Ini kan bisa disensor terus kan nih. Kemana ente jalan kita tuh? Oh di Taman Sari. Offline lah di sini. Kalau di Jawa Tengah tahu semuanya. Anda lagi di Peluit, lo bohong. Lo lagi kenapa? Orang di handphonenya ada kelihatan. Kayak itu dilindungi, bisa tahu di mana aja kita. Di situ sama. Ya, kan dari map. Map kan dibilang satelit, dari satelit. Ya seperti itu sudah. Obat. Wa annaka fi mukhalatika wa khalal mutalim fala yaskin fi mulki wal malakut sakinun wa yataharrak mutaharrik ila wajibal samawati wal muttali alaih. Jadi yang namanya sama Allah Ta'ala itu tidaklah orang itu diam dalam kita hidup, ditinggal tempat Allah Ta'ala itu diam, nggak ada, selalu bergerak. Jadi kalau bahasa itu selalu diperhatikan, kitanya pun selalu memperhatikan. Tidaklah kita bergerak pergi kemana kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala muttali, mesti dia mengetahui kita. Jadi sensornya ada tuh, yang kayak tadi sekarang kata Pak Erick Thohir kan gitu kan, kalau masuk kita bisa tahu mobilnya apa, di mana, ini di bini gitu. Karena pakai satelit kan, dia tahu mana di badan sini, oh dari sini ketahuan. Nah Allah lebih paham, dia nyiptain semua, ada semua. Nah nanti itu dibuka waktu kita yaumul qiyamah, dibukain semua komplit full. Makanya kita dengar setiap tahun bulan Syaban amal kita naik setahun sekali. Kalau setiap hari Kamis mingguan, laporan mingguan tuh Kamis nih, seminggu kita laporan sama Allah Ta'ala. Hah?
Jadi tiap Kamis laporan mingguan sama malaikat Allah. Ya Rab, fulannya laporannya naikin, dinaikin, masuk. Ya, bahasa kita masukin komputer semuanya itu seminggu sekali. Jadi kalau kerja, obat, fata'adab ayuhal miskin, maka beradablah hei. Kita ini yang miskin sama Allah zahiran, secara zahir batin. Sama siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'adab, adabnya hamba yang hina, yang berdosa. Kalau orang dosa kan ya Allah minta maaf, gue malu, ditakut nggak malu. Kalau udah berdosa kan nggak enak. Minta dimaafin, gimana ceritanya kalau ketahuan? Orang ngomongin orang aja. Ngomongin orang. Pas ada orangnya gimana? Nggak bakal ngomong kan? Kalau ketahuan gimana? Bukannya marah. Dosa lu. Ente, apalagi yang kita kenal. Ya Allah ngomongin gue. Gitu ada. Nyari duitnya juga, tapi ada yang begitu. Tanya nih Abdul Umar deh. Abdul Umar lebih paham nih. Ngumpul minta bantuan juga, misalnya ngurusin orang nih. Tapi dia juga diomongin jeleknya juga. Gitu Abdul. Nah. Ente ngajar sama, lu hidup begitu sudah. Ya. Ente banyak sudah kabur tetap aja. Jadi datang nyari gituannya, tapi tetap diomongin juga. Wah, nggak bener. Dia datang lama, suruh dulu. Wah, nggak bener tuh. Wah, apaan? Habis. Ada aja. Ya, emang insan fikabat nih kayaknya. Ya, emang halu ketahuan nisyan. Jadi anggap kalau ketahuan kan malu tuh orang dia ngomongin. Ketahuan dikasih, tukang dikasih ngomongin jelek kita dia jelek-jelekin. Kalau pas ketahuan gimana? Malu. Bukan malu lagi, tuh malu, ya minta maaf, nggak sengaja ketelepasan, ada orang ini racunin gue, jadi kena, gitu. Nah Allah selalu tahu kita berbuat begitu. Dikatakan, ente ada seperti orang yang berdosa dari ketahuan, bagaimana ente? Tapi Allah Ta'ala karena rahim, nggak pernah diputus. Bejatnya orang, dosanya orang tetap dikasih terus sama Allah Ta'ala. Cuman kalau orang kayak begitu, sekali maafin 2 kali ya udah deh, 2 kali gue kurang ajar nih, nyari duitnya doang, kita ngomongin doang kan pegal, putusin, gak usah, kurang ajar orang. Kalau kita kan begitu bantuin orang, pasti ya, saya kira pasti mungkin. Kesel. Iya, kesel banget. Oh dia cuma nyari duitnya kita doang, duduk ngomongin kita mulu, tapi kalau bilang duitnya malah berebutan cepet. Begitu modelnya. Nah ini hadapan sama Allah kayak orang ketahuan tadi. Pas ketahuan dia malu tuh. Habis gitu, wah akhlak thayyib dah. Pas ketahuan sekali, akhlaknya baik banget. Nggak tahu kalau kena lumpur lagi pasti gitu tuh. Ya, kena jelek lagi ya lain ceritanya sudah. Ya seperti itu. Jadi kalau orang yang tahu dia punya salah, pasti dia berhati-hati. Wajtahid ala yaraka maulaka. Dan cobalah selalu semangat agar kita itu jangan sampai Allah melihat kamu itu di tempat yang dilarang sama Allah Ta'ala. Ya ngomongin orang lagi. Ya emang kalau ngomongin orang sedep aja deh udah pokoknya. Kalau nggak datang nggak ngomongin orang, katanya nggak ada garamnya itu katanya orang. Ya musibah terus deh. Nah talim bilang apa udah gitu deh. Kalau itu kan selamat, bener terus. Tambah dia fulan juga udah ada aja tuh. Terus aja syaitannya datang, kalau itu syaitan ngerepotin deh. Bahasa gitu tuh jangan sampai kena katanya. Kalau bisa ya sebisanya kita. Dan jangan sampai kamu hilang di tempat yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita hilang waktu subuh, kan ada perintah. Jangan sampai kelewat maksudnya. Kayak kondangan di Arab, pulangnya adzan maghrib adzan subuh. Kondangan kan begitu, pulang jam 2, capek gua ketiduran, jangan sampai begitu. Kita mesti contoh orang dulu capek gimana, dia lo cari kondangan capek ngurus anak 10 nih. Memang sudah berapa? 9, coba tanya om ini. Beli teh, setahun? 2 tahun. 2 tahun, kira-kira tanya memangnya sekarang, 2 tahun capek nggak punya anak lagi? Pak gimana Pak? Yang anaknya 3, yang anak 6 coba. Capek gue bakal capek nih 9. Kondangan doang capek subuh kelewatan kita ngaco dari mana tuh?
udah ngurusin anak, minta maaf dipakai laki, kan lebih capek lagi. Tapi subuh nggak pernah kesiangan orang dulu. Nanya lo, mereka orang dulu termasuk yang tua-tua. Yang sekarang nih ashabul mecin, soalnya orang sekarang ashabul mecin lain. Ashabul mecin sama orang dulu beda. Orang dulu kan nggak pakai mecin-mecinan. Mungkin jangan sampai sekarang nggak pakai mecin jadi orang dulu. Mau udah pakai mecin? Ya, tuh kan? Iya, kita yang kena mecin, bakso mecin, supermie mecin, bakmi mecin, apa mecin, jadi balu-balulan dikit ya udah begitu modelnya. Ruwet kusut, ada kusutnya. Beda sama awal. Capek bagaimana? Pasti 2:30 bangun. Pasti deh, Jimmy. Bener kan? Tanya anak banyak, capek bagaimana juga. Udah capek ngurusin anak dipakai laki. Minta maaf nih, asal keluar nih. Tapi 2:30 pasti bangun. Nggak lewat tuh. Kenapa? Modalnya kuat tadi. Maka untungnya kemana-mana jadi. Setannya belum banyak. Bukan nggak setan banyak. Lebih serem setannya memang kelihatan orang zaman dulu. Setannya mah. Sekarang setannya lebih banyak. Jadi kayak begitu. Jadi ini permasalahan. Kalau orang sudah modalnya bagus, kesananya enteng. Jadi pertama capek, tapi ketika untung lebih banyak, tambah bisa buka, dan nggak turun tuh bahasa kita. Mungkin satu sih kadang-kadang turun, biasa 8 rakaat jadi 2, bisa. Cuman nggak ditinggal sama dia, tetap pasti ada untung, gitu. Ya, gitu sudah. Dianggapnya rugi sama dia. Rugi nih gue cuma sedikit untungnya. Dapat Spiderman dikit, biasanya segini, ini sepi katanya. Itu mana goyang, turun. Ada sebab tertentu. Jadi kata Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, jangan sampai kami kehilangan di waktu yang Allah perintahkan. Subuh kelewat, ini kelewat, sono kelewat. Ya. Ya, walan takdir ala dzalik illa bi an tawazza'. Dan itu nggak bakal mampu kecuali ente bagi waktunya. Ditetapkan. Sama kita pengajian, mau arisan, kan tetap nggak bisa gua arisan. Ini nggak bisa besok kan arisan jam sekian nggak ada. Orang kerja, nggak bisa ada kerja dari jam 8 jam 5. Tambah dia rapat, tutup nih handphone. Rapat tutup ya. Yang kerja kantor sampai sini. Di silent. Apa ditutup? Bisa kan? Tahu bunyi, deret lokat nggak? Nggak kan? Coba lagi ngaji. Kan lagi rapat sama Allah gitu. Kitanya lagi rapat, orang sama kepala nih, kepala kantor, direktur. Deret gak bakal diangkat kan? Ente lihat nggak? Buka dulu sedikit. Penasaran. Enggak, kalau emang bukan sama kepala ngaji, sama kita nih kepala direktur kantor. Gak berani. Kenapa? Takut diskor, kurang ajar. Karena lagi bicara gitu ya. Belum ada handphone. Gitu modelnya. Tapi kalau kita mulai ngaji, diberhenti dibuka lo, ya Allah. Beda. Itu sama Allah Ta'ala cuman 15 menit. Tadi baca 15 menit kan? Rapat berapa lama? Kerja berapa lama? Iya. 15 menit nggak bisa. Ini mesti kebuka aja nih. Nanti enggak. Jadi katanya Ta'ala, tartibin. Kalau yang ngaji tutup semua. Cuman 20 menit kagak bisa. Pokoknya arisan rapi. Nggak bisa udah tertib. Besokan arisan nggak bisa, harus begini. Kan begitu dia. Habis subuh ngaji. Nggak bisa besok ngaji mesti. Bahasa kita kerja. Nggak bisa jam 8 kerja jam 5. Begitu sudah. Karena nggak bisa. Nanti kalau libur baru bisa. Kalau libur baru jalan kita. Kan begitu kan? Pasti begitu. Kerja enggak sama Allah nggak bisa. Ini habis subuh sampai setengah jam ngaji nih, nggak ada waktu. Orang dulu habis maghrib sampai isya ngaji, nggak ada waktu saya. Tamu dimarahin. Lu ngapain maghrib sama orang lo? Orang yang ngaji rumah orang pun nggak dimarahin. Nggak ada otak ente. Maghrib rumah orang maghrib dulu. Dulu tuh belum ada mecin belum. Sebelum mecin lain sudah. Kayak begitu sudah. Jadi mereka mau tadi mentertibkan waktu-waktunya dengan baik. Karena merupakan modal tadi dianggapnya. Modal atau nyari pasti untung. Nggak bisa lagi buka toko.
Kalau lagi anak kan anggap ngaji itu untung dari untung. Untung biar tambah untung. Enggak bisa buka toko nih. Berapa udah untung nih, toko jadi 4. Udah 4, nggak bisa buka toko. Udah 4 nih tokonya, dari 1 jadi 4, kan dari untung semua tuh. Nggak bisa nih. Dia mau untung, semuanya maghrib nggak ada tamu orang. Aneh ngaji tuh. Nggak ngaji. Kalau sekarang habis maghrib agak anggapannya karena toko jam 9 subuh dia habis subuh. Habis subuh ngapain habis subuh? Tidur sih kagak kalau habis subuh mah. Duha itu bilang ada. Ini antik nih, mau tidur buka handphone, bangun tidur buka handphone, habis mandi, bener ya? Iya, gitu deh. Jadi kita katanya dia mesti tertib kan waktu biar untung tambah banyak kayak itu punya duit deh, kepengen tambah banyak. Gimana caranya? Ya, keluarin dikit untungnya banyak kan. Tanya yang ada agamanya gitu. Kalau di sini enggak, modalnya gede untungnya dikit, capek kan orang. Ya. Coba lihat Cina tuh, bikin perumahan apa nya, emang modalnya berapa? Untungnya sabrak-abrak. Pinter dia, apa sih gitu? Modal dikit untung. Allah suruh modalnya 5 kan. Kalau sholat tuh, untungnya untuk sholat duha, sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, sholat taubat, banyak banget nih. Ya untungnya dari yang 5 tadi. Modalnya dari yang 5, tapi untungnya kesana-sana. Mestinya begitu, untung banyak. Jadi modal dikit, untungnya mestinya begitu. Allah ngajarin tuh. Modalnya 5, sholat sunnahnya berapa? 17. Itu yang kelihatan tuh. Qobliyah ba'diyah. Ya. 17 ya? Bukan? Nah, kan dohor 2, qobliyah dohor 4, ba'diyah dohor 4, 10. Qobliyah asar 4, 14. Qobliyah maghrib kalau mau tambahin tadi berapa deh? 16. Ba'diyah maghrib 2 atau 6. Kalau 2 18, kalau 6 22 udah. Qobliyah isya 2, 24, ba'diyah isya 2 atau 24. Banyak berarti. Witir lagi 1 minimal. Saking penting witir tuh. Ini untung modal yang penting nih, dari untung apa tuh witir 1 disuruhnya. Nggak usah sebelum tidur, nggak usah habis tidur. Sebelum tidur pun boleh. Habis ba'diyah isya witir nggak apa-apa. Yang bangsa kalian tahajud, witirnya habis ba'diyah isya langsung tahap witir 1 ke 3 serah kayak terawih aja udah. Kayak terawih belum tidur ya. Jadi nggak bakal kamu bisa kayak tadi mendapatkan hal tersebut kecuali ente susun waktu dan mentertibkan bacaan juga Quran habis subuh. Makanya orang dulu marah tuh, apalagi maghrib keluar, syaitan lo. Syaitan dari mana ente? Waduh ngamuk. Kita telah bikin jajan, nggak ada jajan, kurangin. Gitu orang dulu, sekarang mana ada. Mana kesian masih kecil ya Allah, gue pengen nampar mesin pakai bakyak sekalian. Kesian masih kecil, agak dulu dari kecil dididik, kan begitu. Makanya isma ahli bait Rasulullah, dia orang 7 tahun pada dulu hafizul Quran. Gimana didiknya? Ini kesian masih kecil, kasih HP, kesian lagi HP lagi. Kayak gue juga sama modelnya ya, ada lagi. Gitu modelnya. Cuman mesti ditekan juga, jangan kesian melulu, kan begitu. Ada maksudnya jadi suruh tertib waktu, susun itu bacaan pagi dan sore. Kan kita ya katanya yang perlu nih, saya pernah tanya Ustaz Ali Ba'bud, Ustaz Ali bin Muhammad Ba'bud tuh, ada punya Wujud Lawang, habis pulang dari Mesir. Ustaz, ini aurat nih bacaan kalau buat umum. Yang mana yang mesti dibaca? Atau yang buat umum yang mesti dipegang betul berapa? Yang mana? 4 gitu. Tertibnya apa? Ratibul atas, ratibul haddad, wiridul latif sampai di sakrat, ini 4 pegang sudah cukup. Yang lain itu ini udah cukup banget. Jadi kalau ini atos mah atos sudah bacanya. Ya. Kapan? Habib Umar bikinnya sudah habis Isya. Asalnya itu asalnya bacanya habis Isya. Berhubung kita bukan ahli zikir, ya, ngajinya juga mirip, dipirit ngaji cuma 2 lembar, 3 lembar, selembar, 1 ain gitu. Bacanya jadi habis maghrib.
Karena bacaan itu aku serusin sekarang udah malam, awal malam sudah lewat, nggak apa-apa. Ya, begitu. Subuh, wirid relatif nggak baca juga. Kalau antum nggak mas baca gue apa atos tuh. Karena relatif itu bacaan pagi dan petang. Jadi relatif kalau itu kan pagi sama petang bacanya. Habis subuh habis maghrib. Kalau hitungan itu kan hadis Nabi semua, susunan hadis Nabi, bacaan pagi dan sore. Ya. Relatif ya udah, karena baca relatif habis maghrib. Kalau subuh relatif ya sama cukup sudah. Iya. Gitu. Kurang. Di sembari jalan baca relatif nggak boleh, harus duduk. Ya, kayak gitu sudah. Duduk lebih baik, Bu. Jadi seperti itu deh. Ya, 4 macam kepilih dia tuh, relatif beratos, relatif berhadat, relatif sama dari sakral gitu. Ya. Fasgilah menurut kalian, kemudian dengerin apa yang didapatkan dari kamu dari perintah Allah Taala. Fasgi, dengerin, perhatiin, pakai maksudnya. Ya, yang Allah perintahkan mulai ente bangun tidur sampai waktu lagi perhatiin baik-baik. Artinya, bila wajuika sampai tidur lagi. Kan banyak perintah Allah Taala. Nanti ini buku isinya itu doang nih. Bacaan mulai bangun tidur sampai ketemu tidur lagi ntar. Jadi ambil sebisanya ente deh. Ini kalau orang Arab pun ketinggian ada doa dulu, apalagi sini, apalagi orang sana, apalagi biasa soalnya. Orang Arab kan ininya kuat-kuat, bagus-bagus. Ya apalan bagus, gampang aja musinya. Nggak tahu nih emang semenjak ahli matching ini beda emang hawanya beneran. Benar. Ya kena syubhat nih.